sejawat saya Bapak Taufikur Rahman. Beliau adalah guru kelas 6D di SDN Karang 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Waalaikumsalam Ibu Yofi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah tetap semangat. Alhamdulillah. Baik, Bapak. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Tujuan dari supervisi yang akan kita lakukan ini adalah untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Adapun tujuan kita percakapan pra-observasi ini adalah agar Bapak bisa percaya diri dan bisa mempersiapkan pembelajaran yang akan dilakukan saat supervisi nanti, Pak. Baik Bapak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ini, tujuan apa yang ingin Bapak capai dari pembelajaran yang akan dilaksanakan? Terima kasih Ibu. Sebenarnya berdasarkan rancangan yang saya sudah buat, tujuan yang akan saya capai adalah melakukan diskusi sendiri mampu menunjukkan sikap-sikap yang berhubungan dengan sikap sila-sila dalam Pancasila minimal 3 sikap itu. Jadi tujuannya adalah sikap-sikap, mengamalkan sikap-sikap Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Ya. Baik. Dari pembelajaran itu ada pengembangan apa yang ingin dicapai pembelajarannya? Area pengembangan yang akan saya capai setelah melakukan observasi itu ada 2 itu. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, yang kedua adalah aspek keterampilan. Aspek pengetahuan yaitu saya ingin siswa itu memahami Pancasila sebagai landasan hidup yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah aspek keterampilan. Saya ingin itu mereka itu bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan pemahaman Pancasila. Baik, berarti area pengembangannya dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Lalu dari rancangan yang Bapak buat, strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran berkaitan dengan metodenya, kemudian model pembelajarannya, serta pendekatan yang dilakukan pada pembelajaran. Oke, terima kasih Ibu. Pembelajaran yang akan saya lakukan adalah pembelajaran berbasis berdiferensiasi. Kemudian metode yang saya lakukan adalah diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran yang saya lakukan, yaitu problem based learning. Itu. Baik Bapak. Kemudian bagaimana dengan medianya? Media apa yang akan digunakan? Oke, siap Ibu. Media yang saya berikan kepada nanti adalah laptop, kemudian proyektor, PowerPoint dan lain-lainnya. Kemudian medianya itu video, teks narasi, dan komik itu. Ya, ada video, komik, dan teks narasi gitu ya. Pasti ini akan sangat menarik buat anak-anak ini, Pak. Terutama video biasanya ini lebih asik sangat lebih asik begitu ya. Iya. Baik Bapak. Kira-kira kapan akan dilaksanakan pembelajarannya ini? Saya akan melaksanakan di kelas 6, yaitu hari Senin. Setelah kita melaksanakan upacara bendera, karena upacara bendera ini kita harus melaksanakannya karena itu agar murid-murid kita juga lebih disiplin juga itu. Begitu ya. Ya. Baik Bapak, insya Allah nanti hari Senin saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan observasi pembelajaran. Baik, sebelum kita akhiri nih Pak perbincangan kita hari ini untuk melakukan observasi, nanti saya akan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Ya. Baik Bapak Taufik, sebelum kita akhiri percakapan kita kali ini, gambaran apa yang sudah yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita? Saya mendapatkan gambaran tentang langkah-langkah pembelajaran, kemudian media apa yang saya gunakan, dan strategi apa yang akan saya lakukan itu.
dan semua itu akan saya terapkan nantinya. Begitu Ibu gambaran yang saya dapatkan Ibu. Baik, terima kasih Pak Taufik Sama-sama, Ibu. atas kesempatannya. Kita nanti jumpa lagi pada saat observasi dan Siap. percakapan pasca observasi. Ya. Tetap semangat, mudah-mudahan lancar apa yang Amin, kita amin. rencanakan di sana. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Nah, setelah Pak Guru lihat absennya tadi, semuanya alhamdulillah sudah masuk semua. Kemarin kan ada yang sakit ya? Nah, sekarang sudah masuk semua, berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kalian akan belajar mengenai nilai-nilai Pancasila. Itu ya. Nah, sebelum dimulai materi kita, alangkah lebih baiknya kita ice breathing dulu. Ya, oke. Boleh berdiri? Boleh, ayo coba berdiri. Ya, kita ice breathingnya adalah main tepuk-tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, dan tepuk 4 sampai terus tepuk 5. Yuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, karena belum kompak, satu kali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya, alhamdulillah. Ya, boleh silakan duduk kembali. Kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila, pendidikan Pancasila kelas 6B. Oke. Paham nggak kalian atau tahu nggak kalian tentang Pancasila, sila yang kelima itu? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Pancasila 1. Ada yang hafal? Nah, coba Fadila, coba maju ke depan dulu. Ayo. Ayo, Fadila. Pancasila 1, ya, yang keras. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial Indonesia. Oke, beri tepuk tangan yang mulia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah melaksanakan atau mengamalkan Pancasila yang 5 itu. Ya. Pak, kok bisa Pak dalam sehari-hari kita sudah mengamalkan? Contoh, kalian ketika makan, sebelum makan kalian sudah berdoa terlebih dahulu. Atau ketika kalian melaksanakan sehari-hari, kalian mengerjakan ibadah sehari 5 waktu itu apa namanya? Sholat. Ya, kalian sudah melaksanakan sila pertama. Berikutnya, sila kedua, keadilan sosial. Berarti kalian harus adil terhadap temannya, ya. Oke, sekarang kalian harus tahu cara mengamalkan Pancasila atau contoh-contoh Pancasila. Oke, Pak Guru
mempunyai tugas, kalian ada video, bentar ya, ada barcode yang ada video yang harus kalian simak dan kalian harus barcode ya. Nah, ini kita sudah melaksanakan, kita bisa menggabungkan dengan pembelajaran dengan teknologi. Kalian silakan barcode. Silakan barcode. Silakan di barcode dulu. Di barcode dulu. Sudah ya? Dan setelah di barcode, Pak Guru ingin kalian itu membagi menjadi 4 kelompok. Paham ya? Menjadi 4 kelompok. Ini karena ada 18, berarti ada 4, 4 dan 5, 5. Silakan kalian buat kelompok sebanyak 4. Silakan, Pak Guru kasih kesempatan. Nah, berbentuk U. Nah, sudah ya. Kemudian, kalau sudah, siapkan buku tulis satu saja sebagai perwakilan kelompok kalian. Nah, nanti video itu bagian dari pengamalan Pancasila. Mungkin diantaranya adalah bisa ke 5 sila tersebut atau beberapa sila-sila tersebut. Ya, paham? Kalian cari satu sila itu contoh pengamalan apa saja. Paham? Silakan kalian simak dulu videonya. Simak dulu videonya, Pak Guru kasih kesempatan. Kalau belum paham boleh diputar kembali. Kemudian ditulis sambil ada yang nulis.
Disimak baik-baik. Siapa yang bisa presentasikan? Oke, Fadila, silakan. Yang pelan dan lantang, biar kalian semua kita sama-sama bisa belajar. Ya, pelan-pelan. Contoh-contoh pengamalan Pancasila. 1. Berdoa dan bersyukur setiap hari. 2. Menghormati hak-hak dan kewajiban orang lain. 3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 5. Bersikap adil terhadap semua orang. Oke, beri tepuk tangan. Kita dalam kehidupan sehari-hari tidak luput dari mengamalkan Pancasila. Contoh di video tersebut, video Sopo Jarwo, ya. Sopo Jarwo tersebut ada Pak Haji yang bijaksana. Seringkali Pak Haji ini menegur perbuatannya Sopo atau dan Jarwo. Ya, di situ Jarwo, ya, yang paling fakta yang tidak bertentangan dengan pengamalan Pancasila itu adalah berbohong. Jarwo berbohong, berarti dia sudah bertentangan dengan Pancasila. Sila keberapa? Nah, berbohong itu bisa ada yang berkelahi, ya, bisa kadang saling mengolok-olok, nanti terjadi permusuhan. Berarti kalau bertentangan dengan sila keberapa? Sila ke-3. Kenapa? Karena dia tidak akan bersatu kembali. Ya, ada semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita hancur, ya. Oke. Dah, dari pembelajaran yang kalian pelajari barusan, video yang barusan, apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Yo, apa hikmah dari video tersebut? Apa? Ada yang tahu? Apa? Kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat bertentangan dengan pengamalan Pancasila. Ya, termasuk berbohong tersebut. Ada lagi di situ. Di situ ada lingkungan di video tersebut adalah lingkungan yang kotor. Berarti dia tidak disiplin. Artinya dia sudah bertentangan dengan sila keberapa? Sila ke-2. Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bukan keadilan apa? Maaf. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti dia tidak bisa menjaga persatuan. Oke. Nah, kemudian apa yang kalian dapatkan? Ayo. Pelajaran tentang pengamalan Pancasila, yaitu jangan sampai kita melanggar peraturan atau yang bertentangan dengan pengamalan Pancasila. Kan tidak boleh mencuri, bertentangan dengan Pancasila. Kelas kotor itu bertentangan dengan Pancasila. Badan kita tidak rapi, seperti apa, Sopo Jarwo itu tidak rapi gitu kan, kayak preman kan, berarti dia tidak patut dicontoh. Artinya dia sudah bertentangan dengan pengamalan Pancasila. Yang berikutnya, future, penerapan. Apa aksi yang akan kamu lakukan setelah belajar dari peristiwa ini? Ya, tindakan apa yang kamu pelajari atau apa yang kamu praktekkan nanti setelah kita belajar ini? Ya, bersifat jujur, bersifat menolong, tidak boleh bertengkar. Paham ya? Oke. Dari itu kalian barusan sudah belajar tentang pengamalan Pancasila. Maka di dalam kehidupan sehari-hari kita butuh tindakan yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Jangan sampai kita keluar dari rel Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila ini bagian dari syariat dalam Islam. Islam semua kan? Oke, begitu saja dari Pak Guru. Dari Pak Guru, mungkin ada pertanyaan dari pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan? Adakah? Kerja kelompok sudah membahas tentang pengamalan Pancasila yang ada di video. Oke? Nah, sekarang kalian Pak Guru minta untuk mengerjakan soal mandiri. Jadi masing-masing ya. Silakan kalian kembali ke bangkunya masing-masing. Silakan. Pengamalan Pancasila ini adalah pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau yang kalian ketahui sudah. Nah, bagaimana cara mencarinya? Pak Guru perbolehkan kalian untuk mencari di Google. Silakan keluarkan HP-nya. Ya, tentang pengamalan Pancasila mungkin ada yang beda, ada yang banyak, ada yang sedikit. Sudah? Dibuka Google-nya? Dibuka Google-nya dulu. Nah, Pak Guru mulai ya. Kalian mencari yang sebanyak-banyaknya. Pak Guru mulai dari sekarang. Silakan. Aja. Kamu yang dapat aja. Pesan-pesan ke depan ya. Ayo, dibaca. Dibaca dengan lantang. Pengamalan Pancasila. Sila 1. Menghormati kemanatan guru yang berbeda agama, menunjukkan sikap toleran, dan tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman. Sudah? Oke, yuk duduk. Kaisa, coba Kaisa. Sila kedua dapat Kaisa? Yuk ini.
Dibaca yang lantang guys ya. Pembulan bulan pertama, berdoa dan bersyukur setiap hari. Ini mencerminkan rasa syukur dan kesadaran akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Toleransi beragama, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, membantu sesama dalam kesulitan, menjaga lingkungan ciptaan Allah. Ya. Mau berangkat ngaji, saya salaman terhadap orang tua, saya sudah mengamalkan Pancasila sila keberapa? Ya. Apalagi? Saya bermain dengan teman, oh iya, saya sudah mengamalkan Pancasila sila keberapa? Apalagi? Dalam kehidupan sehari-hari. Resa apa salah lagi Sa? Oh, itu ada mbahnya Resa yang meninggal. Dia melakukan doa bersama tahlil kan? Berarti Resa dan tetangganya itu sudah melaksanakan sila-sila keberapa? Sila keberapa berdoa itu? Sila pertama. Karena kan? Resa melakukan apa lagi di rumahnya contohnya? Menggendong adiknya. Termasuk pengamalan. Apa itu? Membantu orang tua. Apa? Sila kedua. Resa sudah mengamalkan sila-sila kedua. Coba Ridho lagi apa lagi? Ridho, dalam sehari-hari apa? Yang termasuk yang sudah mengamalkan Pancasila kamu apa? Hah? Kenapa? Sholat. Sholat cuma katanya. Jangan sholat cuma karena sholat itu sudah bagus sudah. Pengalaman sila berapa tadi kamu? Sila 1. Apakah kamu pernah lihat bapakmu itu diundang ke dalam acara? Oh ya, tadi malam kan ada acara maulidan. Bapakmu sudah mengamalkan sila keberapa? Sila pertama. Nah, Pak tanya kembali, Mbak Fadila di rumahnya tuh sudah pernah mengamalkan sila pertama atau belum? Sudah. Contohnya seperti apa, Mbak Fadila? Berdoa, bersolawat pernah ikut? Oke. Kemudian sila kedua pernah melakukan? Membantu ibu. Pernah. Oke. Dah. Kan kalian sudah semua kan ya? Tugasnya silakan kumpulkan. Kumpulkan karena ada laptop, kumpulkan di depan bangkunya Mbak Kesa. Kumpulkan dengan rapi. Yang rapi, yang dirapikan dulu. Oke, Pak Guru lihat dulu ya. Apakah benar-benar sudah mengerjakan semua? Ada berapa tadi? Ada 18 ya? Oke, sudah lengkap. Oke, sebelum kalian pulang, biar kita mendapatkan barokahan dari apa yang kita pelajari dan pulangnya diberikan keselamatan. Kita berdoa ya, dipimpin Mas Jaya. Ya berdiri. Berdoa mulai. Ya, Pak Guru akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita berada pada percakapan pasca observasi. Saya pada percakapan kali ini ditemani oleh Ibu Nuriana Andini Trisanti SPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan Guru Mangga angkatan 11, dan masih juga saya ditemani oleh Bapak Taufik Rahman SPD sebagai guru yang diobservasi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Andi? Alhamdulillah. Pak Taufik bagaimana? Alhamdulillah. Pak Taufik, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Kalau kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas, gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan mengevaluasi kembali berjalannya pembelajaran yang sudah Pak Taufik lakukan di dalam kelas ketika observasi kemarin. Untuk yang pertama ini Pak Taufik, saya ada beberapa pertanyaan nantinya. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Taufik ketika melaksanakan observasi pembelajaran di kelas? Selama saya diobservasi oleh Ibu, perasaan saya sangat gugup, Ibu, karena saya belum terbiasa diobservasi ketika saya mengajar. Tapi alhamdulillah pembelajaran tersebut bisa terlaksana dengan baik. Baik, alhamdulillah ya Pak. Kemarin memang saya lihat Pak Taufik melakukan pembelajaran dengan baik di kelas. Lalu mungkin bisa diceritakan kembali Pak Taufik aspek pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang dilakukan kemarin. Ya, aspek-aspek yang saya kembangkan kemarin itu ada dua, Ibu ya, kemarin Ibu ya. Yaitu yang pertama adalah aspek pengetahuan, yang kedua adalah aspek keterampilan. Yang mana aspek pengetahuan tersebut siswa bisa menunjukkan sikap-sikap yang sesuai dengan pengetahuan Pancasila. Yang kedua adalah sikap keterampilan. Siswa mampu mencari penyelesaian dari segi kasus ya. Gitu ya. Jadi aspek yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran itu meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, dari aspek itu menurut Pak Taufik apa sudah berjalan dengan baik? Sudah terlaksana dengan baik, bahkan saya merasa yakin bahwa apa yang diobservasi Ibu itu sudah bisa menambah wawasan saya. Tetapi di balik itu ada kekurangan yang harus disempurnakan. Nantinya mohon ada masukan atau pendapat agar saya bisa menyempurnakan pembelajaran tersebut. Jadi kita butuh sharing untuk pembelajaran berikutnya gitu ya. Nah, langkah-langkah kemudian aspek yang sudah Pak Taufik lakukan sudah memang sesuai gitu ya menurut Pak Taufik ya. Lalu tadi dikatakan masih ada kekurangan gitu ya. Ya, jadi menurut Pak Taufik kekurangan atau tantangan apa yang Pak Taufik alami ketika melaksanakan pembelajaran di kelas? Pengalaman saya yang waktu kelas itu adanya mungkin sama proporsi dengan guru yang lain, tidak ada siswa, ada yang mungkin tidak kurang terlibat dalam pembelajaran tersebut atau kurang aktif dalam pembelajaran tersebut. Oh, berarti masih ada ya beberapa siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Lalu menurut Pak Taufik nih, dari pengamatan Pak Taufik, kira-kira penyebabnya apa? Adanya kok siswa ini kok tidak aktif ya? Menurut Pak Taufik itu penyebabnya apa? Mungkin bagi mereka hal-hal yang tidak menarik itu ada beberapa yang hanya mengandalkan temannya, misalkan ada yang satu lebih mampu, yang satu tidak. Mungkin ada yang satu itu karena lebih mampu, dia tergantung pada teman-temannya. Kemudian untuk agar dia bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, saya akan berusaha mengevaluasi dalam pembagian kelompok sesuai daya belajar dan kenyamanan belajar. Selain itu, saya akan menyusun lembar kerja yang bisa mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Berarti dari kendalanya
yang siswa tidak aktif, menurut Pak Taufik penyebabnya itu mungkin kurang menarik. Kurang menarik ya. Ya. Dan mengandalkan temannya. Mengandalkan temannya, mungkin ada yang pintar ya, Ya, jadi betul. diandalkan yang pintar Betul. sehingga. Kemudian tadi dari situ mohon diulangi Pak tadi rencana untuk supaya siswa itu lebih aktif. Tadi sudah disebutkan ada beberapa rencana Pak. Tolong disebutkan lagi Pak biar lebih jelas. Mengevaluasi dalam pembagian kelompok, kemudian sesuai gaya belajarnya mereka itu dan kenyamanan belajar mereka. Selain itu, saya akan menyusun lembaga kerja yang bisa mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Karena berkorban untuk pembelajaran gitu ya. Rencana yang sudah ditetapkan tadi itu kapan Saya bisa melakukan pada pembelajaran berikutnya itu karena saya sudah bisa melihat beberapa karakter dari murid kelas 6 tersebut dan setiap hari itulah berikutnya mereka dalam berpembelajaran. Ya, berarti pembelajaran berikutnya ya Betul. rencana tersebut akan dilaksanakan. Dari rencana kemudian waktunya akan pada pembelajaran berikutnya. Nah, kita ini sudah sampai pada sesi terakhir ini Pak. Jadi sebelum kita akhiri dari topik yang kita percakapan pasca observasi ini, bagaimana perasaan Pak Taufik hari ini, kemudian bagaimana implementasi begitu ya. Ketika di pembelajaran itu saya menemukan ini ketika supervisi berlangsung. Oke, perasaan saya sebelumnya memang gugup, memang perasaan saya ya. Tetapi dibanding gugup itu karena sudah diobservasi, sebenarnya bukan hanya 1 kali 2 kali diobservasi itu ya. 1 kali memang gugup, di observasi berikutnya saya itu lebih enjoy dalam memberikan pembelajaran pada mereka. Dan implementasi saya itu saat diobservasi oleh ibu dan ibu artinya diberikan masukan oleh ibu, saya itu lebih banyak wawasannya daripada sebelumnya. Berarti ada manfaat dari Betul. percakapan yang kita lakukan dan supervisi yang kita lakukan. Betul. Baik, terima kasih Pak Taufik. Mudah-mudahan rencana Pak Taufik untuk melakukan perubahan pada pembelajaran berikutnya berjalan dengan baik, Amin. terrealisasi dengan baik, dan tetap semangat untuk melakukan perubahan untuk siswa-siswa kita. Baik. Baik. Kita sudah pada sesi akhir, kita sudah melaksanakan percakapan pra-observasi, kemudian kita melaksanakan observasi kelas, dan hari ini kita terakhir melaksanakan percakapan pasca observasi. Terima kasih Pak Taufik atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.